kehidupan, azab orang yang menggunjing atau ghibah jauh lebih besar daripada zina 30 kali. Dari mulai sakarat juga udah begitu parah, begitu sangat berat rasa penderitaan. Dari mengupah, menjelek-jelekan aib orang, jelekannya saya umbar. Bahkan yang bawa jenazah saya bermuntah-muntah karena bau busuk itu. Selain lumpur, banyak binatang, kalajengking, ular. Yang paling besar adalah menghalang-halangi jalannya dakwah, menghalangi orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Namex PT. Kali ini saya bersama tim kru Kusitus Official akan mengupas tuntas. Kita akan menarik daripada Qorin yang memang dulu sewaktu hidupnya itu sering menggunjing orang lain, dalam tanda kutip ghibah. Jadi seperti itu. Dan nanti kita akan menarik mungkin 1, 2, mungkin bahkan lebih dari 2 Qorin yang bisa diajak berkomunikasi sehingga bisa nanti ilmunya bisa tersalurkan, bahwa ini adalah sebuah ilmu, ini sebuah pelajaran, bahwasanya pada waktu kita hidup pastilah sering melakukan seperti itu, sering menggunjing orang lain, sering menjelek-jelekan orang lain, dan sering mengomongkan kejelekan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi untuk kelanjutannya, ini adalah sebuah ilmu, ini adalah sebuah informasi yang bisa diaplikasikan ke dalam hidup Anda. Maka dari itu, support kami dengan cara subscribe, like, share, and comment, bahwasanya nanti kalau ada hasil berupa uang, berupa harta, kata beliau, guru spiritual kita akan disumbangkan kepada pembangunan daripada Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Dan saya ingatkan lagi bagi kalian, tidak ada benteng yang kuat kecuali benteng keimanan manusia. Maka dari itu, kalian viewers Kusitus Official, pertahankan benteng keimanan kalian dengan amalan-amalan kebajikan. Dan selamat datang bagi kalian viewers Kusitus Official di pintu gerbang informasi gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sahabat Gus Idris Official dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita semua. Allah lapangkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah kabulkan semua doa-doa dan munajat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Gus Idris Official, malam hari ini kita akan mengupas tuntas, yaitu tentang kehidupan, azab orang yang menggunjing atau ghibah. Ulama mengatakan dosa ghibah jauh lebih besar daripada zina 30 kali. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada dosa besar yang lebih dari zina?" Rasulullah menjawab, "Ghibah, menggunjing." Kenapa? Kalau ada laki-laki atau perempuan berbuat zina, orang tersebut taubat dan diterima taubatnya langsung oleh Allah. Tapi untuk ghibah tidak. Kenapa demikian sahabat? Karena ghibah atau menggunjing tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebelum orang yang digunjing, sebelum orang yang dighibahi itu memaafkan. Alangkah berat, alangkah nistanya, alangkah menggerikan dan menyedihkan kehidupan atau azab-azab daripada orang yang ghibah. Ulama juga mengatakan siksaannya begitu amat berat, dahsyat. Ketika nanti di alam barzah, ketika nanti di akhirat, orang tersebut akan memakan bangkai-bangkai yang busuk. Makan terus itu bangkai orang yang ghibah sampai muntah-muntah. Makan itu nanah, makan itu darah yang busuk orang yang ghibah. Hati-hati buat kita. Video ini mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri dan lebih-lebih untuk Anda semua, karena ghibah ini lebih besar daripada zina, pemirsa. Oleh karena itu, langsung saja kita akan memasukkan salah satu mediator kepada mediator, sosok Qorin, saksi hidup. Qorin ini adalah saksi hidup seseorang
yang penuh dengan penyesalan yang teramat dalam karena perbuatan hobinya ghibah, menggunjing, mempermalukan, bangga dengan mempermalukan saudaranya sama muslim, memfitnah. Ingat, membuka aib seseorang sangat dilarang oleh agama. Walaupun orang itu benar-benar berbuat dosa, orang itu benar-benar melakukan aib tersebut, itu tidak boleh kita ceritakan. Apalagi orang itu tidak melakukan, maka itu akan menjadi sumber fitnah. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kita langsung saja, karena untuk penjelasan ghibah ini nanti akan saya terangkan di akhir video yang bernuansa dakwah. Maka dari itu jangan di skip-skip. Video ini tonton terus sampai selesai karena penuh dengan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Itu saja sahabat. Langsung saja kita akan masukkan sosok Qarin, orang yang hobinya gemar ghibah, gemar menggunjing, gemar memfitnah. Sana kemari, hobinya hanya menggunjing, hobinya hanya memfitnah. Tidak sabar untuk memasukkan salah satu Qarin atau saksi hidup dari bangsa jin kepada mediator. Sebelum saya masukkan, jangan lupa subscribe video ini, support video ini, share dan bagikan. Jika Anda melihat video ini langsung bagikan. Lihat medsos, ini adalah ladang dakwah. Bagikan lewat WhatsApp teman-teman Anda, bagikan lewat Facebook, bagikan lewat medsos yang Anda punya. Semoga bermanfaat karena mengalir pahala pemirsa. Sudah siap Ustaz Farhan? Silakan. Sini ada Qarin, ada 3 orang. Namun kita akan masukkan 2 mungkin ya, kalau waktunya menuntut. Ini ada sosok perempuan. Sosok perempuan. Iya. Ya. Ada perempuan, ada laki-laki ya. Laki-laki 2, perempuan 1. Memang kebanyakan perempuan apa laki-laki pemirsa. Kebanyakan yang gunjing itu biasanya hobinya laki-laki apa perempuan. Ayo. Kita perempuan dulu aja ya. Ya udah, silahkan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya dekatkan, saya kecilkan. Ayo, isap, tarik. Ayo jangan ditahan, los saja Ustaz. Biar los dakwah ini. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita tenangkan pemirsa biar enggak kayak gini ya. Annahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada di mana ini? Anda ada di rumah kita, ada di pondok ini, pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Anda kayak menyesal seperti itu? Kayak menderita apa ya? Dengan penyesalan yang sangat dalam. Anda dengan siapa? Siapa namanya? Siapa? Oh, rumahnya tinggal di mana? Sekitar Malang. Sekitar Malang aja. Dosa besar apa yang Anda perbuat sehingga Anda seperti ini kondisi dan keadaannya saat ini? Semasa hidup saya senang, saya hobi menjelek-jelekan orang lain, menceritakan kejelekannya, aibnya saya umbar. Kesana kemari, yang saya perbuat hanya menggunjing. Hidup Anda habiskan setiap harinya hanya hobinya itu, kesenangan Anda. Iya Bu. Iya, kenapa kok saya merasa bangga? Oh, Anda sangat bangga ya setelah menjelek-jelekkan saudaranya gitu ya. Kenapa demikian? Apa sebelumnya punya dendam sama orang dijelekkan atau enggak? Orang itu enggak bersalah, tiba-tiba Anda jatuhkan namanya atau Anda jelekkan atau Anda buka aibnya atau gimana? Bukan saja yang pernah ada masalah sama saya,
orang yang nggak punya apa-apa masalah sama saya juga. Saya umbar aibnya. Saya tambahin kejelekannya. Padahal itu nggak jelas, nggak pasti kejelekannya. Tega sekali Anda ya Pak. Bu ya. Bu siapa tadi? Leni, Terbuat dari apa hati Anda? nggak tahu Mas. Waktu itu semakin saya menjelekkan orang-orang, semakin saya bangga. Apalagi yang dijelek-jelekan itu sama yang lainnya sampai berkelahi. Saya jelek-jelekan, yang sini saya jelekan, yang sana saya jelekan. Padahal itu nggak Terus jelas apa dia berbuat kesalahan itu apa enggak, tapi saya bilang tambah-tambahin kejelekannya. Akhirnya fitnah dong. Hobinya fitnah ya. Di samping menjelek-jelekan juga fitnah ya. Ya Bu. iya juga, saya sering bikin fitnah. Kok kenapa waktu itu tidak ada sedikit pun hati saya ada rasa takut? Nggak ada. Terus sekarang yang membuat Anda menyesal, Anda menangis seperti ini kenapa? Sekarang penderitaan saya yang sangat berat. Sangat berat. Sangat berat ya. Busuk bau saya. Busuk baunya, ya jelas muntah-muntah. Nanah darah keluar dari mulut saya. Nanah dan darah keluar dari mulut itu sesudah meninggal apa sebelum meninggal atau pas ketika sakarat? Ketika sakarat. Sakarat. Bahkan orang-orang jijik melihatnya. Nggak ada yang mau deketin saya. Itu ketika nazak ya, sakaratul maut ya. Iya, Baunya busuk sekali. Dari mulut keluar darah, nanah. Nana. Pemirsa, sangat mengerikan. Ketika ibu ini nazak sakaratul maut, keluarlah dalam perutnya, keluarlah di mulutnya. Itu darah bercampur nanah yang sangat busuk sekali. Sehingga tak ada seorang pun yang nengok ketika dia sakaratul maut. Betul itu? Iya, betul. Terus keluarga ibu gimana? Ketika sakaratul maut itu, ketika ngerawat ibu gimana? Apakah keluarga masih mau atau gimana? Bahkan keluarga saya sendiri, kalau nggak terpaksa mungkin saya dibiarin begitu saja. Tapi orang lain udah nggak ada yang mau ngurusin saya. Mungkin terpaksa ngurusin saya waktu saya mau sakaratul maut. Daripada meresahkan baunya, lebih baik ya mau nggak mau keluarganya itu dipaksakan ya. Iya. Dosa yang sangat dibenci sama yang kuasa. Itu Anda menjadikan saksi jenazah Anda kayak gitu ketika sakarat ya. Terus sesudah sakaratul maut itu gimana? Sesudah sakaratul maut itu prosesnya pemakaman itu susah atau enggak? Dari mulai sakarat juga udah begitu parah, begitu sangat berat rasa penderitaan. Bahkan yang bawa jenazah saya hampir muntah-muntah karena bau busuk itu. Renungkan pemirsa, renungkan, dengarkan. Bagi kita yang saat ini, terutama saya sendiri, yang hobi banget tanpa sadar, kita seneng, hobi sekali menjelek-jelekkan saudara kita.
Walaupun saudara kita salah, walaupun saudara kita melakukan hal demikian, kita dengan bangganya menceritakan aibnya. Apalagi kalau orang tersebut nggak melakukan, kita fitnah dengan bangganya. Renungkan video ini. Terus Bu, Waktu saya digotong ke pemakaman, beratnya jasad saya, bobotnya mungkin beratnya sampai orang gak kuat, cuma beberapa langkah sudah berhenti. Katanya berat, ini bawa apa ini? berat. Ketika digotong berat, sehingga orang nggak mampu lagi untuk gotong jenazahnya yang busuk, bangkai, berat. Itu masih di dunia, belum di akhirat. Ulama mengatakan akan makan bangkai itu ibu nanti di akhirat, Bu. Makan itu bangkai itu di akhirat nanti. Belum merasakan di dunia sudah kayak gini. Gak mau, jijik. Tapi Anda dengan bangganya membuka aib-aib saudara Anda, bahkan memfitnah saudara Anda. Ibu tahu nggak, dosa ibu itu jauh lebih besar daripada zina. Kenapa? Orang zina itu masih dimaafkan oleh Allah kalau itu bertaubat. Tapi ibu, berapa orang yang tersakiti hatinya? Berapa orang yang Anda fitnah, Bu? Berapa orang yang Anda buka aibnya? Orang itu merasa dipermalukan. Terus orang itu belum maafkan Anda, Bu. Coba renungkan juga. Iya kan, renungkan pemirsa. Waktu itu saya nggak sadar dari perbuatan menggunjing saya kesana kemari. Terjadilah perkelahian, bahkan terjadi. Ya itulah pemirsa, dampaknya luar biasa dampaknya ibu ini ya. Ini kalau kita, ini belum kita masukkan sosok yang laki-laki juga nanti. Kuburanku. Kenapa kuburan Anda, Bu? Coba ceritakan ketika digotong tadi, itu sampai berapa jam prosesnya gotong itu sampai menuju kuburan Anda, Bu? Lama. Sampai jatuh nggak keranda itu? Sempat jatuh? Sempat juga. Ayat Allah. Astagfirullahaladzim. Sakit. Ya, Sakit rasanya ya jenazahnya itu ya, jatuh ya. saya paling hina kayak bangkai binatang yang najis. Lama menuju pemakaman, sampai beberapa orang bergantian ikut gotong keranda. Sudah nyampe di pekuburan, yang gali kubur ternyata di dalamnya banyak lumpur. Lumpur. Subhanallah. Astagfirullah. Sudah nyampe di alam kubur, masih menyusahkan orang. Iya, Bu. Sudah nyusahkan ketika sekarat, nyusahkan ketika perjalanan menuju kuburan. Tahu-tahu di alam kubur yang dudah, menyusahkan juga yang gali kubur. Kuburan penuh dengan lumpur gitu. Iya, Terus pindah lagi nggak orang yang memakamkan? Gali kubur lagi atau tetap di situ? iya, akhirnya pindah lagi di sebelahnya. Begitu digali, tetap saja yang keluar lumpur. Astagfirullah, sungguh sangat merepotkan ketika nazak. Ketika mati aja merepotkan kayak gini. Orang jijik melihat, apalagi nanti di akhirat, apalagi nanti malaikat pasti lebih jijik, Bu, sama Anda. Penyesalan selalu di belakang pemirsa. Coba ceritakan lagi, Bu. Ya, akhirnya karena tukang galinya udah merasa Gimana? capek. Udah merasa capek yang gali kubur. Dan waktu Terus? itu
Udah hampir sore, Mm-mm. terpaksa. Saya dipaksa untuk masuk ke lahat yang kubur yang penuh lumpur. Jadi Menimbun binatang, bangkai binatang yang najis. Nggak layaknya mayat manusia. Ya dipaksa untuk masuk ke liang kubur yang penuh lumpur. Jadi intinya sama dengan yang video sebelumnya. Bumi nggak mau nerima jasad atau jenazah ibu ini. Begitu juga video sebelumnya. Dosa-dosa orang yang apa ya kemarin itu yang jasad nggak mau menerima jasad. Tuh bumi nggak mau menerima jasad itu ya. Yang di video sebelumnya coba dicek pemirsa. Termasuk gunjing ini tidak mau menerima bumi, dosa besar itu ya. Kemarin zolim ya, kalau nggak salah zolim, majikan yang zolim. Anda hobi menggunjing, Anda hobi memfitnah, Anda hobi mempermalukan orang, menjelek-jelekkan orang. Hidup Anda selalu Anda habiskan untuk mengkoreksi orang, menilai orang. Iya betul. Ya bahkan jangankan orang lain, aib suami saya terkadang saya umbar, saya ceritakan sama orang-orang lain. Wah ini menarik pemirsa ya. Nanti kita akan buat secara detail video tentang istri yang hobinya menjelek-jelekkan suami di hadapan orang lain. Itu kita buatkan khusus nanti ya. Yang intinya ini di judul ini ghibah itu aja. Azab bagi seorang yang ghibah ketika nazak sampai dibawa ke liang lahat, sampai ke alam kubur. Sungguh sangat tragis. Oh, sungguh sangat malang Anda. Kita yang masih hidup masih diberikan kesempatan pemirsa untuk betul-betul merenungkan kesempatan yang diberikan Allah, kasih sayang Allah untuk memperbarui hidup kita, membenahi hidup kita, bertaubat yang selama ini hobinya menggunjing, ghibah. Ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir video tentang ghibah yang diperbolehkan tuh ghibah yang seperti apa. Ada itu. Ya. Ngaji nanti ya di akhir video ada ngajinya. Tentunya ada ghibah-ghibah khusus yang diperbolehkan menurut ba'dul ulama. Cuman sekarang ini ghibah yang seperti ini, kasus yang seperti ibu ini, buat Anda yang merasa, ayo segera taubat. Khususnya saya sendiri pemirsa. Sekarang saya harus bagaimana ini? Ya sudah, Anda meninggal tahun berapa? Belum lama. Tahun berapa? 2014. 2014. Ya sudah Bu, kita nggak bisa bantu Bu. Mungkin hanya bisa Ingin doa mungkin. pulang lagi ke dunia. Oh nggak bisa. Buat saya bertobat. Nggak kuat saya dengan siksaan ini, nggak kuat. Emang Anda bisa melihat siksaan kubur? Nggak bisa kan Korin? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan jangan salah paham pemirsa ya. Seorang Korin, sosok Korin nggak bisa melihat siksaan kubur karena sudah beda alam. Ya, hanya orang tertentu nggak bisa. Jangan salah paham. Ini Korin ya, bukan ruh, bukan arwah. Tapi udah pasti nanti di kubur siksaannya lebih berat. Ya jelas, Anda nggak bisa melihat siksaan di kubur. Mungkin lebih pedih daripada nazak. Seorang Korin ini ya bisa menyaksikan hidup selama hidup dan juga selama sampai ke proses pemakaman. Jadi nazaknya, sakaratul mautnya, Korin ini bisa pemirsa sama persis 100% dengan jiwa dan raganya. Jadi dalam diri manusia terbagi menjadi versi banyak. Ini yang biar nggak salah paham ya, biar nggak tanya terus sampai jadi haters segala. Ini biar nggak salah paham, ngaji, dengarkan, mau saya ingat. Dalam diri manusia terbagi menjadi ada jasad, ada ruh, ada sukma, ada korin. Nah ini korinnya yang ditugaskan mendampingi hidup kita selama hidup sampai ke liang lahat.
Ada lagi Bu yang mau disampaikan tentang Anda, penyesalan Anda? Hanya satu harapan, hanya doa mungkin dari keluarga. Keluarga Anda masih ada? Masih ada. Buat Anda yang menyaksikan mungkin merasa keluarganya dari ibu siapa? Leni. Ibu Leni. Tolong dikirim ya Fatihah. Saya nggak sebutkan RT RW-nya, nggak tanya RT RW, nggak. Intinya yang merasa lah, yang merasa mempunyai ibu karena anaknya masih ada kan ya? Ya ada. Oh, masih ada. Mungkin semoga lah anaknya menyaksikan video ini sehingga anak yang soleh yang selalu diharapkan doanya untuk orang tuanya. Kenapa Bu? Gak kuat, bau busuk. Iya, baunya sangat busuk. Ya, Anda kenapa muntah dengan bau Anda sendiri? Tadi sengaja saya nggak melepas sukma. Kalau saya melepas sukma, saya muntah-muntah pemirsa. Kayak kemarin sampai gatel-gatel. Makanya saya tetap netralisir seperti ini biar nggak bau. Karena memasukkan korin yang seperti ini pasti sesuai dengan ketika nazaknya. Nggak akan kuat baunya busuk, mungkin muntah semua saya. Dia sendiri muntah dengan dengan dirinya sendiri muntah. Ya udah Bu, terima kasih banyak infonya. Mudah-mudahan anak-anak Anda, cucu Anda jika ada, keturunan Anda, keluarga Anda menyaksikan video ini dan bisa kirim doa tiap harinya ya Bu ya. Bisa kirim Fatihah, bisa kirim Sampai sholawat. doanya buat saya. Ya, amin. Ya. Mudah-mudahan. Sedikit meringankan siksaan saya. Sangat pedih siksaannya. Pedih. Gak mau mau makan bangkai, gak mau. Itu nanti di akhirat kamu akan makan tuh bangkai Bu. Lihat pemirsa, nanti di akhirat bangkai busuk akan kamu makan. Makan terus, sudah muntah-muntah makan terus itu. Itulah dosa orang ghibah, hati-hati. Berbahaya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari ghibah. Ya sudah, Ibu keluar dulu. Tahan pemirsa ya. Jangan di-skip. Kita akan masukkan satu lagi korin dari laki-laki, dari pria yang hobinya gemar ghibah. Hobinya menjelek-jelekkan, mempermalukan, membuka aib. Hobinya memfitnah. Seperti apa kisah hidupnya? Jangan di-skip, kita akan masukkan sosok laki-laki. Udah Ibu keluar. Terima kasih banyak Bu, mudah-mudahan Ibu diringankan ya siksaannya. Mudah-mudahan Ibu ada amalan selama di dunia yang ada walaupun cuma sedikit untuk meringankan penderitaan Ibu di alam barzah. Ya, mudah-mudahan. Ya udah Bu, terima kasih banyak. Awas, sakit Ustaz. Batu ya. Sudah kita saksikan sosok seorang ibu. Kok sosok pemirsa. Sudah kita saksikan korin daripada seorang ibu. Ibu-ibu tadi yang luar biasa penderitaannya. Dia menceritakan mulai dia nazak sakaratul maut, keluar dari mulutnya bau busuk sekali, nanah bercampur darah sama nanah Ustadz ya, sampai keluarga sendiri jijik untuk merawatnya karena terpaksa sudah dikomplain mungkin sama masyarakat gitu ya, daripada dikomplain sama masyarakat busuk sampai tercium ke tangga-tangganya, terpaksa lah pakai masker mungkin keluarganya Ustadz ya, Pakai masker. ya juga Karena seperti baunya itu yang nggak karu-karuan. ya. Renungkan pemirsa, renungkan ya, tahan dulu, jangan kemana-mana, subscribe, ayo subscribe untuk masukkan korin, sosok korin pria yang hobi selama hidup di dunia gemar menjelek-jelekkan, membuka aib, ghibah. Untuk ghibah yang diperbolehkan nanti di akhir acara akan saya jelaskan tentang detail tentang ghibah. Ayo Ustadz, sudah siap? Ini yang laki-laki ya? Ini yang laki-laki, ada 3 kan? Laki-laki 2, perempuan 1. Iya, bisa di sini ini. Iya, satu lagi lah, nggak apa-apa ya Ustadz. Ayo Iya, silakan. coba masukin. Parah lagi juga ini. Iya. Mungkin di dunianya apa ini dosanya? Ya sama, tadi saya ngundang korin yang khusus cari yang orang ghibah. Iya. Ayo silakan. Masukkan di sini. Depan sampean. Terus isap, dekatkan terus.
Yuk masuk. Kita kasih tenangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Oh, aduh, aduh, Selamat malam. nggak kuat, aduh. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda muslim ya? Muslim. Alhamdulillah. Aduh. Kenapa Pak? Kok ngeruguh-ngeruguh gitu Pak? Nggak kuat, nggak kuat. Aduh, Kuat apanya Pak? Kuat kenapa? siksaan. Bapak dengan Bapak siapa dulu? Bapak siapa namanya? Bapak Aduh, tinggal di mana? sekitar Malang, Malang mana? Malang Selatan. Malang Selatan aja. Ya udah nggak susah nyebutkan tempat ya. Tadi sudah saya pesan pemirsa biar nggak nyebutkan tempat ya. Yang penting namanya Pak. Masih punya keluarga yang masih hidup kira-kira? Masih. Oh, ada ya. Iya. Semoga menyaksikan ya video ini ya. Tidak saya skip, tidak saya. Ya, tapi tempatnya enggak saya sebutkan, enggak boleh nyebutkan. Tadi sudah saya request ke Korin itu biar nggak nyebutkan alamat lengkapnya. Bapak ini kok menyesal sekali. Kayak apa? Mengalami penderitaan yang teramat dahsyat. Penyesalan yang teramat dalam. Betul Pak Daniel? Betul. Bapak Daniel meninggal tahun berapa? 2012. 2012. Oke. Bapak Anda yang membuat Anda sampai kayak gini. Kenapa Pak? Kok kayak iya, yang membuat Anda kayak gini, seperti kayak gini, penderitaannya luar biasa. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Disiksa. Bisa diceritakan Bapak? Pak Daniel. Aduh, dosa apa? Ya saya nanya, kok malah nanya gimana Pak Daniel? Kok seberat ini siksaannya? Anda melakukan dosa apa? Anda melakukan dosa besar apa selama hidup di dunia? Coba ingat-ingat. Zina pernah nggak? Nggak pernah. Mencuri? Nggak pernah. Terus judi? Nggak pernah. Membunuh? Nggak pernah. Dosa besar nggak pernah loh pemirsa. Kita tanya pasti ada. Ada ini pasti kayak gini. Apa coba? Sebutkan dosa besar apa yang pernah Anda lakukan kira-kira Pak? Ingat-ingat Pak. Banyak. Coba apa? Kira-kira. Banyak yang sampai berkelimpangan. Maksudnya? Gelimpangan nyawa. Anda membunuh? Terus? Maksudnya bergelimpangan nyawa gimana Pak? Banyak yang terbunuh Iya terus? akibat ulah saya. Waktu di dunia saya sering mengadu domba. Oh, hobinya ini mengadu domba pemirsa. Tapi sama aja dengan riba kan awalnya. Kok bisa mengadu domba? Coba ceritakan. Anda benci atau gimana? Dendam? Atau gimana? Saya dendam, Enggak dendam terus. tapi sangat suka dengan gibah. Anda riba. Coba saya penasaran dengan sampai merenggang nyawa itu gimana Pak ceritanya, kronologinya coba ceritakan tolong Pak, gimana ceritanya Pak? Tolong, ini terasa sakit, tolong. Oh iya, coba kita bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Syifaan ajilan ayyghadiru saqaman sallallahu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Coba Pak.
Agak nyamanan. Coba diceritakan sampai merenggang nyawa itu gimana, Pak? Anda ngelakuin apa? Mungkin itu yang membuat Anda seperti itu. Apa coba? Kejelekan orang itu padahal nggak seberapa. Apa mungkin dia nggak melakukan kejelekan, tapi saya jelek-jelekan, saya tambah-tambahin. Terus? Terus saya cari orang yang gak suka padanya. Ya. Saya kompor supaya dia membenci orang yang saya jelekan. Saya bilang padanya bahwa dia sering menceritakan kejelekan kamu, sering buka aib kamu, bahkan pernah bilang kamu pernah zina. Itu fitnah itu ya, sudah kerana fitnah ini. Lebih berat lagi itu. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Awalnya dia ghibah, tapi merembetnya sampai berani ke fitnah. Itulah dampak daripada ghibah. Dia nggak bisa ngerem hidupnya sampai ke fitnah, lebih berat lagi. Akhirnya karena dia nggak terima, memang dia nggak melakukan hal seperti itu. Akhirnya dia terpengaruh dengan ucapan saya. Akhirnya udah memuncak kemarahannya. Secara diam-diam dia datangi orang yang pertama saya jelek-jelekan itu. Dan akhirnya dengan tidak banyak bicara, tengah malam kejadiannya waktu dia tertidur di rumahnya. Ya Allah, dibunuh karena dia merasa gak terima dituduh. Iya, saya sudah nangkep. Zina. Pada itu hanya akal-akalan saya aja. Kenapa Oh, itu skenario Bapak sendiri. saya kok malah merasa bangga waktu itu? Padahal sudah membunuh orang ya, gara-gara ucapan Anda ya. Iya, Sampai terbunuh orang yang nggak salah ya. iya, kok kenapa? Memang awal-awalnya saya sering mencaci maki, sering mengupah, menjelek-jelekan aib orang. Kejelekannya saya umbar. Siapapun saya ceritakan kejelekannya. Dan waktu itu saya nggak terima kalau saya dijelekan. Saya hobi menjelekkan orang lain. Saya hobi bahkan sampai memfitnah. Terus apa adab dan teguran dari Allah selama di dunia yang Anda saksikan? Iya. Di dunia pun juga udah saya rasakan hasil dari perbuatan saya, amal saya yang saya pandang kalau soal menggunjing itu nggak seberapa. Kalau nggak menggunjing nggak sampai dosa, sampai membunuh, tapi akhirnya bisa juga jadi membunuh gara-gara saya. Aduh. Terus Bapak, nazaknya sakaratul mautnya itu gimana ceritanya?
sehingga Anda kayak penyesalan sangat dalam sekali. Penderitaannya luar biasa, saya saksikan dari face, dari bentuk tadi itu kayak gimana gitu, nelongso banget, menyesal banget. Kenapa Pak? Selama nazar ada peristiwa enggak selama sakaratul maut Anda? Iya, Mudah-mudah atau gimana coba? Atau menghadapi sesuatu sakaratul maut yang amat pedih? sangat pedih, Oh, sangat pedih ya. sangat pedih. Coba dikisahkan, diceritakan Pak. Jangan sampai teralami oleh siapa. Iya, mudah-mudahan, amin, amin. Amin ya Allah. Cukup saja aja yang mengalami ini. Coba Pak, ceritakan sakarat Anda. Gak kuat saya menceritakannya. Aduh, pedih. Enggak apa-apa Pak, ceritakan. Bau busuk ya? Bangkai? Atau gimana coba? Saya waktu itu kena penyakit. Apa, COVID? Sudah berobat kemana-mana, gak ada yang sanggup mengobati. Dokter manapun, tabib manapun, gak sanggup. Terus? Lama kelamaan sudah berobat kemana-mana, keluarga udah bosan. Untuk mencarikan obat akhirnya saya dibiarkan tergeletak, terbaring. Kamar pun, alas kamar tidur saya udah banyak kotoran dari mulut saya. Mulut saya keluar nanah. La ilaha illallah, Masya Allah. Luar biasa. Yang sangat bau sekali, bau busuk. Ya Allah, gak ada yang mau jenguk saya. Sampai berapa hari itu? Sekal Anda sendirian itu? Seminggu, 1 minggu saya merasakan sakaratul maut, siksaan yang sangat pedih. Tadi Anda sempat menceritakan kepada saya sebelum masuk di Ustadz Farhan ini, katanya Anda juga suka menjelek-jelekkan orang yang berdakwah. Apakah betul itu? Sering memfitnah orang yang berdakwah, betul? Kayak ulama, ustadz, kiai sering Anda musuhi, sering Anda fitnah, sering Anda jelek-jelekkan. Anda seperti buzzer gitu ya. Saya nggak suka sama orang yang berdakwah. Kenapa? Entah kenapa, saya kayak hati saya nggak tentram kalau lihat orang yang dakwah. Makanya saya halang-halangi perjalanan dakwahnya. Saya bikin supaya nggak jadi perjalanan dakwahnya. Saya bikin isu fitnah situ, fitnah sini, supaya ditolak dakwahnya. Seakan saya suruh tangkap itu kiai itu, tangkap karena Anda buat dia isu ya. meresahkan. Anda fitnah, acaranya sesat gitu. Iya, padahal keirian hati saya saja yang membuat saya berbuat nekat
mencegah jalannya dakwah itu. Kenapa? Hati saya waktu itu begitu enggak suka sama yang mensyiarkan dakwahnya pangeran. Yalah cukup ya Pak. Saya itu juga paling greget karena saya sendiri juga dakwah. Makanya kalau ada yang memfitnah, menghibah, gimana ya rasanya itu kayak diiris-iris ya. Itulah dakwah pemirsa. Buat Anda yang menyimak sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz atau ustadzah, terkadang dakwah itu kita harus meneteskan air mata kita. Kita difitnah, kita tidak melakukan, kita dicaci maki, kita diintimidasi, kita diteror, bahkan mau dibunuh. Itulah risiko orang berdakwah. Ya pemirsa, sebaik-baik apapun dirimu, sak mulya-mulyane awakmu, pasti ada aja yang membencimu. Dan sebangsat-bangsatnya dirimu, sejelek-jeleknya dirimu, pasti ada kebaikan dalam dirimu. Terus gimana? Dikubur, proses Anda di kuburan. Setelah mau dimasukkan jenazah Anda di kuburan, aman-aman aja atau ada kendala atau peristiwa besar? Kuburan. Kenapa? Sewaktu hidup saya sering lihat orang yang dikubur waktu meninggal. Tapi enggak kayak seperti saya kejadiannya. Kok bisa? Kok bisa kenapa? Nggak seperti sampean tuh gimana Pak? Ya Allah. Kenapa ketika orang lain yang sudah meninggal dimakamkan, prosesnya begitu mudah, Terus? lancar, tidak ada kendala. Pas bagian saya di bawah. Kenapa? Bagian Anda kenapa? Ya, selain lumpur, banyak binatang, kalajengking, ular. Gitu ya. Jadi Bakteri takut ya orang yang mau gali itu ya, kalau banyak kalajengkingnya, kelabang ularnya ya. Udah cukup pemirsa kayaknya pemirsa. Gak kuat saya. Karena kisah takut merinding saya pemirsa. Mudah-mudahan saya, Anda semua yang menyaksikan video ini dan siapapun umat Islam ya, dijauhkan dari sifat-sifat yang sangat tercela ini, sifat-sifat yang sangat keji ini, yaitu ghibah. Di dunia saja mau dikubur aja sangat meresahkan, apalagi di akhirat. Apalagi jijik lah malaikat, jelas manusia jadi jijik. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik ya Allah. Mungkin dosa saya yang paling besar adalah menghalang-halangi jalannya dakwah, menghalangi orang-orang yang menyebarkan hal kebaikan. Iyalah, Anda pengikut iblis laknatullah alaih, Anda pengikut Abu Jahal, pengikut Abu Lahab dan kawan-kawan itu yang menghalang-halangi orang berdakwah. Ingat, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Lihat pemirsa, Allah sangat memperjelas dengan indahnya dalam Al-Qur'an. Orang yang berdakwah harus siap. Ya, liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, harus siap dicaci maki. Nabi dicaci maki oleh istrinya Abu Jahal tiap pagi, itu makanan. Tiap pagi dicaci maki itu Nabi. Kita orang yang berdakwah harus siap. Ya kayak gini bentuknya. Yusbituka au yaqtuluka, harus siap dibunuh. Orang yang berdakwah, au yukhrijuka, harus siap diusir dari kampung halamannya. Itu sudah sunatullah, sudah pemirsa, sudah sunatullah. Buat Anda yang berdakwah, ustadz sebagai dai profesinya, istiqomalah. Pertahankan, itu adalah nikmat ujian. Kenapa Anda kayak gitu, menjulurkan lidah kayak gitu? Kenapa itu? Beginilah keadaan saya saat ini. Menjijikkan pemirsa. Sakaratnya kayak gitu pemirsa. Ya sudahlah Pak. Kami melihat aja sudah jijik, apalagi sampai kita sampai mencium bau Anda. Naudzubillah. Kita kasihan juga sih Pak. Mudah-mudahan keluarga Anda menyaksikanlah video ini Pak Daniel, ya.
Keluar. Ya, iya Pak. Keluar Pak, terima kasih banyak. Sudah kita saksikan bersama pemirsa, 2 saja korin sudah nggak sanggup saya menahan. Air mata ini sudah nggak sanggup saya menahan. Gejolak jiwa ini karena takut. Demi Allah, wallahi saya takut ketika saya nanti mati dalam keadaan seperti itu. Saya takut jadikan kelompok golongan orang-orang yang ghibah, yang hobi sekali, nafsu sekali untuk menjelek-jelekkan saudaranya, bahkan mentuduh, bahkan memfitnah, bahkan mempermalukan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan saya dan Anda terhindar dan dijauhkan dari penyakit-penyakit hati itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Akan saya jelaskan tentang ghibah, seputar ghibah. Ghibah yang diperbolehkan. Ya. Ghibah yang satu, ghibah orang yang teraniaya. Ini boleh. Orang yang teraniaya kemudian mengadu kepada ulama atau pejabat atau tokoh di situ, ini boleh ghibah seperti itu pemirsa ya. Saya nggak kuat bau busuk. Kenapa Ustaz? Ini tercium bau busuknya, Gus. Ya Anda kan mengeluarkan sukma ya, mesti aja tercium bau busuknya. Yang kedua pemirsa, ghibah yang diperbolehkan menurut ulama adalah ghibah tentang orang maksiat ya, demi untuk kemaslahatan orang itu maksiat jadi dibicarakan boleh ya, untuk kebaikan. Misalkan si A ini berbuat maksiat, kemudian kita harus sebagai orang Islam kan harus amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan, harus mengingatkan. Jadi dibicarakan musyawarah. Ini orang ini kok maksiat terus, membuat resah terus warga, membuat resah terus masyarakat. Ini melakukan ini itu, mabuk-mabukan judi dan lain sebagainya. Itu boleh diomongkan, dibicarakan. Kalau orang itu bermaksiat, ingat ya, ghibah yang diperbolehkan itu. Paham ya tadi? Kalau ghibah yang kayak kasusnya kayak ini tadi pemirsa, ya perbuatannya sangat tercela. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari sifat-sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga mengatakan lebih dosanya lebih besar daripada zina 30 kali. Ingat kisah Abu Sofyan sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Nabi itu. Karena apa? Kalau ghibah itu nggak akan diampuni dosanya sebelum orang yang dighibahi itu memaafkan. Paham ya pemirsa? Tapi kalau zina, Anda bertobat sebelum ajal, diampuni oleh Allah. Anda bertobat nasuhah ya. Setelah melakukan zina 30 kali Anda bertobat betul, minta ampun sama Allah, Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Itu pemirsa, nanti saya jelaskan di video next saja tentang itu. Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya yang tiap malam merindukan tangisan hambanya, ampunan hambanya walaupun berbuat dosa, bahkan menzinai ibunya, berbuat dosa, membunuh. Allah tetap akan memaafkan selagi masih ajal masih belum menghampiri Anda. Ya, Allah masih tetap memanggil Qul ya ibadi, wahai hambaku, tidak menyebutkan nama. Sangat menghormati, sangat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya kisahkan, saya ceritakan di video next. Mudah-mudahan bermanfaat di edisi bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan harapan kami membuat video-video konten yang seperti ini bisa bermanfaat dan berunsur nilai dakwah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Support terus video ini. Ya, support terus video ini karena hasil video ini buat pembangunan pesantren Tahfidzul Quran Thariqul Jannah untuk asrama anak-anak yang menghafal Al-Quran. Doakan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah perjuangan kita, dimenangkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buat Anda selama bulan Ramadan yang ingin konsultasi dan pengobatan non medis di sini, saya sarankan untuk ba'da maghrib sampai menjelang sahur. Ya. Saya sarankan untuk khusus bulan Ramadan. Untuk kalian yang mau belajar ilmu di sini, menimba ilmu di sini, baik seputar kanuragan, raga sukma, penerawangan dan lain sebagainya, itu nanti bisa konsultasi sama admin, nomor admin di link deskripsi ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Idris Almarbai, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.